Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Merdeka. Nah, kita baru saja merayakan 17 Agustus kemarin ya. Dan saya rasa kita boleh bermegah karena kita secara bangsa boleh merayakan kemerdekaan. Tetapi kita juga bersyukur karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari kuasa dan belenggu daripada dosa. Nah, saudara-saudara, hari ini mari kita lihat kembali tema kita, Serve God, ya, melayani Allah, dan ini seri yang ketiga. Ya, seri yang ketiga. Minggu lalu kita sudah lihat tema mingguannya, yaitu melayani bukan dilayani. Yang kemarin masih ingat dengan tema itu, melayani bukan dilayani. Minggu lalu pertanyaannya begini, mengapa sih Tuhan suruh kita melayani? Kenapa bukan dilayani gitu ya? Bukankah dilayani itu lebih indah, lebih enak gitu kan? Mengapa Tuhan seolah-olah mengatakan bahwa melayani itu lebih baik daripada dilayani? Nah, bukankah melayani itu lebih rendah daripada orang yang dilayani? Dan orang yang dilayani pasti lebih terhormat daripada orang yang melayani. Nah, kemarin kita sudah dapat jawabannya bahwa ketika Tuhan berkata melayani lebih baik daripada dilayani, itu kena 4 alasan kemarin. Yang pertama, karena melayani itu adalah bagian dari penebusan Tuhan, bagian dari penyelamatan Tuhan atas kita. Yang kedua, karena melayani itu menunjukkan bahwa kita itu milik kepunyaannya Tuhan, gitu ya. Dan yang ketiga, melayani itu menunjukkan bahwa kita adalah hambanya Tuhan, kita adalah budaknya Tuhan sekarang. Tuhan adalah Tuhan atas kita dan kita harus melayani Tuhan kita. Dan yang keempat, terakhir kita udah belajar minggu lalu, melayani itu karena diberi upah yang layak oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini seri yang ketiga, saya sedikit mengubah daripada tema yang tercatat ya. Tema yang tercatat itu beda. Saya berpikir mau bagi dua gitu ya. Bulan Agustus ini kita bicara soal khusus tentang melayani atau pelayanan. Tapi nanti bulan September kita akan bahas panjang lebar tentang si pelayannya sendiri. Semula saya pikir mau campur, tapi nggak cukup waktu gitu ya. Jadi bulan ini kita khusus bahas untuk melayani saja, pelayanan saja. Tapi bulan September kita akan bahas si pelayannya, orangnya yang melayani. Jadi nanti bulan depan kita sambung dengan pelayan gitu ya. Nah, hari ini temanya adalah melayani itu pilihan atau keharusan. Ini pertanyaan, saudara. Apakah melayani itu pilihan atau sebuah kewajiban? Apakah pelayanan itu sebuah pilihan yang bisa kita pilih, bisa iya, bisa tidak? Atau pelayanan itu atau melayani itu ada suatu keharusan bagi orang percaya? Ini pertanyaannya, ya, tesisnya itu kira-kira. Nah, kita akan melihat firman Tuhan pada sore hari ini yang akan menjawab pertanyaan itu. Nanti saudara sendiri akan menjawabnya. Mari kita lihat ada 2 bagian besar yang akan saya sampaikan untuk kita, yang akan menjawab tema kita. Yang pertama adalah Allah memang menghendaki setiap orang percaya itu melayani. Ya. Allah menghendaki setiap orang percaya itu melayani. Mari kita baca satu ayat dari Ibrani 9 ayat 14. Kalau bisa ditunjukkan, Ibrani 9 ayat 14. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 9 ayat 14, kita baca apa kata Ibrani 9 ayat 14 ini. Demikian firman Tuhan, 2-3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ingat ya, ujungnya itu supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ayat ini sebenarnya sama dengan Keluaran 8 ayat 1 yang minggu lalu kita sudah ngomong, ya, renungkan. Keluaran 8 ayat 1 itu adalah perintah Tuhan kepada Musa, "Hai Musa,
katakanlah kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi dari sini, dari Mesir maksudnya, supaya umatku bisa beribadah kepadaku dan melayani aku di padang gurun. Nah, minggu lalu kita udah renungkan itu ya. Biarkanlah umatku pergi dari sini, supaya umatku bisa beribadah kepadaku dan melayani aku di padang gurun. Ingat itu minggu lalu. Nah, ini ayat yang sama. Tuhan berkorban buat kita. Dia telah mempersembahkan hidupnya untuk kita, supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Di dalam beribadah itu, saudara, ada pelayanan. Ya, jadi Tuhan mati untuk kita bukan hanya supaya beribadah, tapi supaya engkau juga bisa melayani Tuhan. Itu sebenarnya inti daripada ayat ini. Dan ayat yang kedua, ini menarik. Ya, ayat yang kedua, supaya kita mengetahui melayani itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Itu 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10, ya. Tuhan tidak hanya menghendaki kita melayani, tetapi dia juga perintahkan kita untuk melayani. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 10, 2, 3. Ada? Sudah ada? 1 Petrus 4 ayat 10. Ya, nanti akan selalu ada ayat yang kita baca. Ada? Belum muncul? Nah, itu dia. 1 Petrus 4 ayat 10, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau engkau sudah mendapat kasih karunia Tuhan, dan karunia tiap-tiap orang itu ada pada kita, maka Tuhan perintahkan, layanilah seorang akan yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya begini, melayani itu pilihan atau keharusan sekarang? Pelayanan itu keharusan atau pilihan? Keharusan. Pertama, memang Tuhan menghendaki engkau melayani. Dia menyelamatkan kita supaya kita melayani. Yang kedua, dia perintahkan supaya kita melayani. Maka kalau Tuhan memerintahkan kita, layanilah, kata perintah. Maka artinya itu ada suatu keharusan, bukan pilihan, saudara. Beda kalau kalimatnya ditambah satu kata sebelumnya. Misalnya kalau orang ngomong begini, sebaiknya layanilah seorang akan yang lain. Itu kalau ditambah kata sebaiknya di awal kalimat itu, maka itu boleh iya bisa tidak. Bisa lihat perbedaan kalimat itu? Tapi di situ dengan tegas sekali dan sangat jelas Tuhan bilang layanilah. Tuhan perintahkan, dan banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang memerintahkan kita untuk melayani. Artinya apa? Itu ada satu perintah Tuhan. Saudara, banyak orang keliru memahami firman Tuhan, dan banyak orang tidak serius mendengar firman Tuhan, sehingga perintah Tuhan itu dianggap bukan perintah. Saudara, kalau kita salah menerjemahkan perintah Tuhan menjadi sebuah himbauan, kita sedang menurunkan kualitas firman Tuhan. Kayak iblis di Taman Eden, saudara. Tuhan bilang, jangan kau makan. Lalu diturunkan sama iblis. Oh enggak begitu. Tuhan bilang layanilah. Lalu kita bilang ini cuma himbauan, ini bukan perintah. Salah besar, saudara. Pernah enggak kita kesel dengan anak kita ketika kita kasih perintah yang dia lakukan yang berbeda? Pernah? Saya kadang-kadang dengan anak saya bilang begitu. Ambil ini ya, yang dibawa lain. Ambil HP papi ya, yang dibawa dompet, saudara. Hah? Saya suruh Pak HP kok bawa dompet? Pernah kan saudara kesal dengan anak kita yang kita suruh hanya karena dia salah mendengarkan atau dia tidak serius mendengarkan sehingga perintah berubah informasinya lain. Sehingga respon orang bisa beda-beda. Tuhan kasih perintah, bisa jadi kita tidak mau melakukannya. Itu respon pertama. Yang kedua, kita lakukan tapi kita salah melakukannya. Kita pikir himbauan biasa. Yang ketiga, kita memang apa istilahnya itu? Ada satu anak ini, saya dengar ada satu peristiwa di kampung baru-baru ini waktu saya pulang ke kampung.
Pamannya suruh dia, kamu ambil alat toa itu ya di tempat orang nikahan gitu. Oh iya om gitu, ya paman gitu. Dia pergi, nggak ada lama datang lagi dia. Tadi paman pesan apa ya? Itu kamu harus ambil alat toa itu, bawa ke sini, kan udah dipakai. Oh iya paman. Mungkin dia main-main lagi di jalan, hilang lagi saudara. Datang lagi. Mohon maaf om, tadi om suruh apa ya? Pernah enggak kesel lihat orang begitu? Ya, kita bilang, tolong ya ini ya. Oh iya. Nah, baru beberapa detik dia datang. Om tadi pesan apa ya? Oh ini. Oh ya, udah jelas belum? Sudah, dia pergi. Beberapa menit lagi datang lagi. Om tadi pesan apa ya? Keliru kan? Jadi jangan sampai kita ini ada 3 tipe orang nih. Tuhan kasih perintah. Yang pertama orang bisa menolak. Itu respon pertama. Mudah-mudahan itu bukan kita. Yang kedua, kita mungkin seperti orang yang bego itu ya. Yang bego itu gimana? Iya kita udah tahu, tapi itu kita lupa lagi. Besok datang apa lagi ya Tuhan ya? Apa yang Tuhan katakan kemarin ya? Lupa lagi, besok datang lagi. Apa ya tadi Tuhan ya? Kira-kira Tuhan gimana yang kita gitu? Kita berarti nggak serius mendengar gitu. Atau yang ketiga, oh ya jelas ya perintahnya, jelas. Tapi yang kita kerjakan yang lain saudara. Saudara kita kesel kan dengan anak-anak kita yang kalau kita suruh seperti itu kok beda. Nah tapi dengan Tuhan itu beda, fatal loh akibatnya. Ketika engkau salah menerjemahkan perintah menjadi himbauan, itu fatal sekali akibatnya. Atau ketika engkau menolak Tuhan, melawan Tuhan, namun melakukan, itu juga fatal sekali. Ya, Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, Tuhan melarang sesuatu pada kita, maka kedua-duanya harus jelas bagi kita. Saudara, Tuhan bilang, layanilah seorang akan yang lain. Pelayanan itu adalah keharusan, bukan pilihan. Melayani Allah, melayani sesama, ini perintahnya sama. Tuhan suruh kita melayani, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan itu adalah perintah yang jelas dan tegas buat kita. Yesus sendiri punya moto pelayanan, saudara. Minggu lalu itulah yang kita khotbahkan. Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Jelas ya? Moto hidup Kristus selama dia ada di dunia ini adalah melayani, bukan dilayani. Saudara, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu seperti apa perasaan saudara ketika melayani Tuhan. Ya ini aplikasinya ya. Apakah saudara merasa berat gitu ya, terpaksa gitu ya, kalau tahu saudara pelayanan? Saya nggak tahu. Ini hanya kita yang bisa jawab, pribadi yang bisa jawab. Atau saya mau tanya ibu-ibu nih, ketika ibu-ibu dapat giliran ini untuk masak konsumsi gitu ya, menyiapkan konsumsi, apa perasaan ibu-ibu gitu? Berat nggak rasanya? Terpaksa nggak rasanya? Ya, harusnya setiap kali kita melayani Tuhan dan sesama, kalau kita belajar Alkitab, pikiran kita mesti pertama kali berpikir begini, oke, ini pelayanan Tuhan yang kasih. Karena itu aku akan lakukan, atau Tuhan yang perintahkan, maka aku akan lakukan dengan sukarela dan sukacita. Jadi pelayanan yang harus kita kerjakan itu adalah harus dilakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena itu kalau kita, nih Bapak ya pelayanan minggu depan ya. Oke, terima kasih. Itu perintah dari Tuhan. Saya siap. Minggu lalu saya ada bilang ya, saya dengar kesaksian seorang pendeta di sidang raya GKKA. Dia bilang saya tidak pernah menolak pelayanan. Kecuali berbenturan, kecuali karena memang sudah ada pelayanan yang lain. Dia tidak pernah menolak yang namanya pelayanan. Karena dia bilang itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Itu lebih tinggi daripada kepercayaan seorang presiden buat kita. Jokowi aja kita nggak mungkin tolak, betul nggak? Kalau Jokowi bilang, ya William, kamu ditugaskan untuk ke Papua ya selama sebulan, gitu ya. Ya si William walaupun mungkin banyak tugas di Jakarta, dia akan bisa bilang, wah, malah dia senang sekali. Seumur-umur presiden suruh saya, ini kepercayaan luar biasa. Kalau saya suruh saya bisa tolak, tapi kalau presiden nggak bisa. Ya, kenapa? Karena presiden tinggi sekali. Nah kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang perintahkan,
harusnya juga dengan sukacita dan sukarela. Karena itu ada penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Jadi dari sejak awal kalau kita belajar Alkitab, Tuhan memang menghendaki kita melayani Dia. Dan itu juga yang menjawab, pelayanan bukanlah sebuah pilihan, tapi itu ada satu keharusan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, melayani adalah tujuan hidup setiap orang percaya, saudara. Melayani adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Saudara, tujuan hidup itu ada sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Sangat penting. Manusia harus mengejar yang namanya tujuan hidup dia. Manusia harus mencapai, meraih apa yang menjadi tujuan hidup dia. Kan itulah natur kita kan. Nah masalahnya, apakah dan apa yang menjadi tujuan hidup kita? Dan siapakah yang berhak menentukan tujuan hidup kita? Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Bahwa yang menentukan tujuan hidup manusia itu adalah Allah. Kenapa mesti Allah yang menentukan tujuan hidupku? Kenapa bukan aku yang menentukan tujuan hidupku? Saudara, ini suatu hal yang bertentangan dalam kehidupan orang yang gak mengenal Tuhan. Bagi orang yang mengenal Tuhan, kita bisa terima 1000%. Tuhan yang menentukan tujuan hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta kita. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak bisa terima kalau Tuhan menentukan tujuan hidup mereka. Yang mereka tahu bahwa hidup mereka ditentukan tujuannya oleh mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang berbeda sekali. Nah, di dalam iman Kristen, saudara-saudara, kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menentukan tujuan hidup kita. Dan salah satu tujuan hidup yang Tuhan tentukan buat kita adalah pelayanan. Tujuan hidup umat orang percaya adalah melayani Allah dan sesama. Itu adalah tujuan hidup kita, salah satunya. Dari sekian tujuan hidup yang Tuhan tentukan. Salah satunya adalah pelayanan. Kau harus melayani. Kau harus terlibat dalam pelayanan. Untuk itulah kita diberikan tujuan hidup ini, agar kita melayani Dia. Nah, kita menemukan ada bukti-bukti dalam Alkitab. Paling tidak ada 5 bukti saya temukan dalam Alkitab yang membuktikan bahwa memang tujuan hidup kita adalah melayani. Ya. Yang pertama, kita diciptakan untuk melayani Allah. Jadi tujuan hidup, melayani adalah tujuan hidup. Bukti pertama, karena memang kita diciptakan untuk melayani. Ini bukti pertama. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Mohon ditampilkan lagi. Efesus 2 ayat 10. Coba kita baca ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, dari ayat ini kita mengerti bahwa memang Tuhan sejak semula Dia menciptakan kita untuk suatu pekerjaan yang baik. Nah, apa pekerjaan baik itu? Apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik di sini? Yang dimaksud pekerjaan baik di sini adalah melayani dan pelayanan, saudara. Istilah yang dipakai Paulus di sini adalah pekerjaan yang baik. Artinya apa? Bahwa pekerjaan orang percaya itu adalah dianggap pelayanan. Pekerjaan baik yang diberikan kepada kita itu adalah melayani. Melayani Allah dan sesama kita. Nah, ini nyambung dengan Kolose 2 ayat 23. Coba buka lagi. Kolose 2 ayat 23. Nyambung dengan itu. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Bukan pasal 2. Nah, ini dia. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi coba saudara lihat ya korelasinya ya. Yang pertama dalam Efesus dikatakan, kita diciptakan Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu adalah pelayanan, yaitu melayani. Pekerjaan orang percaya itu adalah pelayan, dianggap pelayanan. Ya, apapun
apa yang kita kerjakan itu, pekerjaan baik itu dianggap pelayanan. Lalu di dalam Efesus dikatakan bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Itu adalah melayani, saudara. Jadi luar biasa ya, ada dua standar di sini. Di dalam ayat ini, lakukan dengan segenap hati. Yang kedua, lakukan seperti untuk Tuhan. Saya nggak tahu standar ini ada nggak saudara menerapkan dalam pelayanan dan pekerjaan saudara di kantor kah, di sekolah kah, di kuliah, saya nggak tahu. Harusnya ini adalah standar orang Kristen di dalam bekerja, dalam melakukan apapun juga. Pertama, lakukan dengan sungguh-sungguh hati. Apakah kita melakukan dengan sungguh hati? Kita kerja sama orang gitu ya, bos kita nggak terlalu baik sama kita gitu. Masihkah kita bisa mempertahankan hati kita yang sungguh-sungguh dengan baik, bekerja untuk dia? Atau kita melakukan dengan menggerutu, kita mengeluh begitu? Sulit ya? Atau saudara kuliah gitu ya, kalau saudara kuliah itu seperti untuk Tuhan nggak sih? Saudara hadir di setiap kali saudara kuliah, kalau belajar dengan sungguh-sungguh, saudara belajar dengan sungguh hati atau enggak? Yang kedua tadi apa? Seperti untuk Tuhan. Yang kau kerjakan itu, yang kau lakukan itu, apakah melakukannya seperti untuk Tuhan atau enggak? Saya mau kasih satu cerita ya, satu kisah gitu ya. Ada satu tukang ini sudah lama sekali mengabdi sama bosnya. Kebetulan bosnya itu adalah seorang developer yang terkenal, yang bisa membangun ratusan unit rumah, pemborong besar lah bosnya itu. Nah, kepala tukang ini yang selalu membuat properti-properti yang bosnya kerjakan. Bayangkan dia sudah hampir 20 tahun kerja sama bosnya. Sebenarnya jauh di hati kecilnya dia berkata begini, iya ya, saya sudah lama sekali mengabdi sama bos saya ini, saya belum dapat apa-apa. Dia berharap sekali sebenarnya dapat sesuatu dari bosnya. Tapi dia merasa bosnya itu sepertinya melupakan dia. Akhirnya dia kerjakan, bikin rumah lagi satu untuk orang. Dia bikin begitu bagus. Tiap bulan atau beberapa bulan dia bangun satu rumah yang begitu bagus buat orang. Nah, di ujung daripada 20 tahun dia mengabdi itu, dia udah mulai kesel sama bosnya. Dia pikir, bos saya ini jahat ini. Suruh saya bangun rumah untuk orang, saya sendiri belum punya rumah. Lalu bosnya bilang, Pak, boleh nggak Pak bangun satu lagi? Satu lagi. Tolong bangun ya dengan kualitas yang terbaik. Dalam hatinya kesel dia. Ini bos saya taunya nyuruh-nyuruh aja. Ya udah Pak, ya udah bos, saya bangunin. Dia udah kesel. Bayangkan udah begitu lama dia tidak dapat apa-apa, belum dapat apa-apa dari bosnya. Akhirnya dia bangun. Padahal standar yang bosnya kasih itu bagus sekali, bahannya mesti segini, itu bagus sekali. Tapi dia kurangin semua. Dia dalam hati dia, udahlah saya bangun apa adanya aja lah, seadanya, asal-asal saja. Jadi dia bangun pondasinya asal-asalan, dia bangun tiang-tiangnya asal-asalan. Dia kelihatannya sih bagus dari luar, tapi dalamnya tuh nggak begitu kuat. Dia bangun kerangka atap juga asal-asalan, ya semuanya asal-asalan. Pokoknya dia pingin cepat selesai aja. Setelah rumah itu selesai, akhirnya bosnya panggil dia, Pak, saya ingin Bapak menghadap ya, ketemu saya. Waktu dia datang ketemu bosnya, ada apa bos gitu. Bosnya langsung bilang begini, Pak, Bapak sudah mengabdi kepada saya 20 tahun lebih. Bapak begitu setia, begitu baik. Apa yang saya suruh Bapak lakukan dengan sebaik mungkin. Saya senang dengan Bapak. Ini saya hadiahkan rumah ini untuk Bapak. Dia langsung kasih kunci rumah untuk dia. Saudara tahu, itu kunci rumah terakhir yang dia bangun, saudara. Kira-kira perasaannya gimana? Waduh, kalau tahu ini untuk saya tadi, saya akan bangun dengan bagus.
Dia langsung menyesal. Karena semuanya dia bangun asal-asalan. Dan ternyata rumah itu dikasih untuk dia. Saudara, Tuhan sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk melayani. Dia ingin kita bekerja sebaik mungkin. Bukan asal-asalan. Ya. Karena nanti dari pekerjaan pelayanan kita itulah upah kita kan ditentukan. Nanti kita lihat bagian terakhir gitu ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Bukti kita memang diperintahkan untuk melayani. Tujuan hidup kita untuk melayani. Yang kedua adalah ya kita diselamatkan karena pelayanan. Supaya kita bisa melayani. 1 Korintus 6 ayat 20. Coba dikasih lihat lagi. 1 Korintus 6 ayat 20. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Udah? Mari kita baca. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, di dalam dunia pekerjaan kita kan mengerti yang namanya sistem kontrak kerja ya, tahu ya, kerja kontrak atau kontrak kerja, yang mana yang benar? Kontrak kerja, betul enggak? Kita ada kontrak dalam pekerjaan kita, begitu kan? Artinya selama saya mengabdi kepada bos ini, saya harus berjanji setia melakukan sebaik mungkin kan? Lalu saudara sudah kontrak kerja, selama sudah kontrak kerja sama bos ini, beranikah saudara bekerja juga dengan bos yang lain? Diem-diem gitu. Itu melanggar perjanjian kontrak kerja itu, saudara. Kalau kita sudah punya atasan dan bos kita, ya sudah, kita mengabdi hanya kepada dia. Kita nggak mungkin mengabdi kepada bos yang lain, kan begitu kan? Nah begitu pun dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kamu telah dibeli dan sudah lunas dibayar. Artinya kita sekarang milik Tuhan kan? Kita adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Sekarang kita nggak bisa berani lagi untuk kerja bagi yang lain. Kecuali untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita melihat Tuhan adalah Tuhan kita. Kita adalah budak dia atau hamba dia. Kita tidak boleh tidak melayani dia. Ini sudah saya singgung minggu lalu. Tuhan Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita. Supaya kita melayani dia. Ini yang ketiga, bukti yang ketiga bahwa kita ketika kita diselamatkan, tujuannya supaya kita melayani kan. Bukti yang ketiga sekarang. Bukti yang ketiga bahwa tujuan hidup kita adalah melayani. Bukti yang ketiga adalah kita dipanggil untuk melayani Allah. Saudara, semua orang Kristen, semua orang percaya itu dipanggil Tuhan untuk pelayanan. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak panggil untuk melayani. Asal engkau percaya Yesus, sudah terima Yesus, ya, jadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maka pasti engkau sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi memang ada yang dipanggil full time, tapi ada yang dipanggil part time. Sepenuh waktu, ada yang cuma separuh waktu. Maka para pendeta, para hamba Tuhan itu sepenuh waktu ya. Kalau jemaat Tuhan kaum awam itu biasanya part time. Tapi sama-sama sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, kan begitu ya. Nah, mau kita full time atau part time, semua kita udah pasti dipanggil. Hanya orang yang tidak percaya Tuhan, yang Tuhan tidak panggil untuk pelayanan. Tuhan tidak pernah panggil orang yang belum percaya sama dia. Nah karena itu, banyak orang keliru dengan istilah dipanggil ini. Banyak orang salah menerjemahkannya. Kita kan sering mendengar orang bilang begini Bapak Ibu. Maaf ya, saya rasa saya nggak ada panggilan untuk melayani. Pernah dengar itu? Maaf ya Muse, saya rasa nggak ada panggilan untuk pelayanan bagian itu atau itu. Gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, kamu orang percaya atau bukan? Kalau kamu orang yang percaya Tuhan, pasti Tuhan sudah panggil kamu untuk pelayanan. Tapi jawaban kamu tadi yang bilang, maaf ya Muse, saya nggak ada panggilan untuk melayani. Sebenarnya bukan itu kalimatmu. Kalimatmu yang sebenarnya adalah, saya tidak mau pelayanan. Itu yang benar. Dan itu yang kamu mau katakan sebenarnya. Kalau kamu bilang, saya nggak ada panggilan. Kalau kamu percaya Tuhan, pasti sudah ada panggilan.
Tuhan tidak pernah panggil orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi orang yang percaya Tuhan, setiap orang yang beriman pada Tuhan, pasti Tuhan sudah panggil. Masalahnya kamu mau atau tidak. Kan begitu kan? Jadi banyak orang bilang, maaf ya saya nggak ada panggilan untuk pelayanan. Pertanyaannya, kamu orang percaya atau tidak? Saudara, kalau kita orang percaya, maka pasti sudah dipanggil Tuhan untuk melayani. Entah part-time, entah full-time. Itu pilihan. Yang keempat, bukti yang keempat kalau tujuan hidup kita adalah melayani. Bukti yang keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Jelas-jelas diperintahkan. Nah, saya udah jelaskan di poin awal tadi. Bagian ini saya nggak jelasin lagi. Ya, Tuhan bilang layanilah seorang akan yang lain. Layani Allah dan sebagainya. Sudah diperintahkan. Itu bukti yang keempat. Bukti yang kelima, ini bukti yang terakhir. Bahwa tujuan hidup kita adalah pelayanan. Kita akan melihat bahwa Tuhan menilai dan menghargai setiap pelayanan kita. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan akan menilai setiap pelayanan dan menghargai setiap pelayanan umatnya. Itu salah satu bukti bahwa kita memang tujuan hidup kita adalah melayani. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3, ini tidak usah dibuka karena panjang, saya menceritakan saja. Dalam 1 Korintus pasal 3, di sana kita menemukan satu cerita atau satu kisah bahwa pekerjaan tiap-tiap orang itu akan diuji oleh Tuhan dengan api. Nah, kalau engkau membangun pelayananmu, mengerjakan pelayananmu dengan bahan-bahan yang tahan api seperti emas, perak, dan batu permata, maka pekerjaanmu, pelayananmu itu tidak akan terbakar. Tapi kalau engkau membangun pelayananmu, pekerjaanmu dengan rumput jerami dan rumput kering, maka ketika api yang mengujinya datang, saudara akan menderita kerugian. Dua golongan ini di dalam 1 Korintus pasal 3 dikatakan betul-betul dua golongan itu akan diuji karena kualitas pelayanan mereka berbeda. Yang satu terbakar, yang satu tahan api. Memang dua-duanya diselamatkan Tuhan, tapi yang terbakar itu, yang hangus itu tidak dapat apa-apa, saudara. Saya melihat bagian ini, iya ya. Kita bertahun-tahun hidup di dunia ini gitu ya. Kau membangun pelayananmu, mengerjakan pelayananmu dengan bahan seperti apa? Kalau engkau membangun pelayananmu, mengerjakan pelayananmu dengan emas, perak, dan batu permata, puji Tuhan. Itu adalah kualitas yang baik. Yang kalau api itu datang, saudara tidak akan menderita kerugian. Tapi kalau engkau membangun, mengerjakan pelayananmu seperti dengan bahan-bahan rumput kering dan jerami, ya habislah ketika api pengujian itu datang. Saya mau akhiri khotbah ini dengan satu ilustrasi. Namanya ilustrasi, ini ilustrasi yang ya namanya ilustrasi ya, tidak sesungguh bukan kisah nyata. Ini ilustrasi. Dan ilustrasi ini tentang bagaimana Tuhan menilai pelayanan seseorang. Nah, diceritakan pada waktu penghakiman terakhir, katanya ini, pada waktu penghakiman terakhir, akhirnya semua orang percaya, semua orang beriman, semua orang Kristen yang taat sama Tuhan akhirnya masuk surga. Waktu mereka masuk surga, lalu ada satu malaikat jalan-jalan di surga, dari setiap sudut surga itu. Dia menemukan satu ibu yang sedang menggerutu. Ibu itu sedang ngomel-ngomel, dia sedang dorong motornya. Ini kan mana ada motor di surga ya. Dia sedang menggerutu, ngomel-ngomel, lagi dorong-dorong motornya. Malaikat ini lihat ibu ini, aneh kok ibu ini menggerutu ya. Kenapa kok dia marah-marah, ngomel-ngomel? Bukankah di surga setiap orang harusnya bersuka cita? Tapi kenapa ibu ini ngomel-ngomel? Lalu malaikat ini tanya sama dia, Bu, saya lihat ibu kok menggerutu, ada apa ya? Harusnya di surga bukankah setiap orang harus bersuka cita? Kenapa kok ibu ngomel-ngomel, kok marah-marah dan menggerutu, ada apa Bu? Tahu nggak jawaban ibu itu bilang? Iya, saya menggerutu, saya marah.
Kenapa saya di surga cuma dapat motor, supir saya dapat mobil? Oh, itu toh, kata si malaikat. Oh, malaikat bilang, ya sudahlah Bu, sabar ya. Yang penting ibu sudah masuk surga, kan tidak masuk neraka. Daripada masuk neraka kan lebih parah lagi. Yang penting ibu sudah masuk surga deh. Akhirnya mereka berpisah. Dalam ilustrasinya begitu. Lalu beberapa hari kemudian malaikat itu jalan-jalan lagi, ketemu lagi ibu itu. Tapi kali ini ibu ini naik motornya sambil tersenyum dan ketawa-ketawa. Si malaikat tahan dia. Bu, wah saya lihat ibu mukanya ceria sekali, sukacitanya luar biasa. Berarti ibu sudah mulai terbiasa ya dengan suasana surga. Tapi boleh nggak saya tahu Bu, kenapa kok ibu ceria sekali dan sukacita sekali hari ini? Tahu nggak jawaban ibu itu apa? Dia bilang, saya senang sekali hari ini karena saya melihat pendeta saya naik sepeda, katanya. Saudara bisa lihat apa? Walaupun itu semua ilustrasi lucu, karena nggak mungkin lah di surga ada mobil, ada sepeda, ada motor gitu ya. Bayangkan dalam cerita itu ada sesuatu yang menarik, saudara. Ibu ini ternyata marah-marah karena lihat supirnya dapat mobil. Tapi satu ketika dia senang sekali. Kenapa? Ternyata dia masih lumayan daripada pendetanya naik sepeda. Di surga katanya gitu. Nah, apa yang mau disampaikan daripada ilustrasi ini, saudara? Yang mau disampaikan begini. Ya, bahwa di dalam melayani Tuhan itu, Tuhan tidak melihat posisi seseorang. Tuhan tidak melihat jabatan seseorang. Tuhan tidak melihat status, gelar, atau apapun seseorang. Nggak lihat itu. Semua pelayanan itu sama di mata Tuhan. Dia tidak bilang, oh karena dia pendeta, pelayanannya jauh lebih bernilai daripada orang awam. Nggak begitu. Karena dia ketua sinode, wah pelayanan ketua sinode jauh lebih hebat daripada orang awam biasa. Nggak begitu. Tuhan melihat pelayanan kita sama. Bisa jadi pelayanan jemaat lebih tinggi daripada pendeta. Lebih bernilai daripada pelayanan seorang pendeta. Bisa jadi. Ya. Karena itu jangan sombong nanti kalau di surga naik motor, saya naik sepeda. Ya. Artinya apa? Tuhan bisa lebih menghargai Bapak Ibu daripada saya. Kalau saya melakukan pelayanan saya dengan keliru, dengan salah, saudara dengan tulus, dengan rendah hati, melakukan dengan tekun, dengan sukarela dan sukacita, nilainya jauh lebih tinggi. Walaupun ilustrasi ini sekedar ilustrasi yang lucu begitu, tetapi ada nilainya begitu. Karena itu layanilah Tuhan. Itu tujuan hidup kita semua. Bukan hanya para hamba Tuhan, tapi setiap orang percaya itu dipanggil untuk melayani. Tujuan hidup kita salah satunya adalah untuk melayani. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pelayanan ada salah satu tujuan hidup kami. Ada salah satu hal yang sangat penting yang Tuhan telah tentukan buat kami. Jika di dalam hidup di dunia ini kami berjuang demi cita-cita kami, mati-matian untuk cita-cita kami, maka untuk tujuan hidup yang kekal kami mestinya juga harus mati-matian, lebih mati-matian lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bawa kami untuk terus hidup di dalam panggilan kami sebagai orang-orang percaya, dan begitu tekun dan setia mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Pakai kami sebagai alat berkat di tangan Tuhan, untuk membawa Injil dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Jika kami terus dipakai Tuhan dalam pelayanan yang memuliakan nama Allah sendiri. Teguhkan panggilan kami setiap orang, agar kami berorientasi terus-menerus dengan panggilan itu. Kami tidak melupakannya, tapi kami menghidupinya seumur hidup kami. Berkati jemaat kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarkan mereka hidup dalam pelayanan mereka dengan penuh kesetiaan, dan kami semua dilatih untuk melayani Tuhan sampai kami berjumpa dengan Engkau. Atas firman-Mu kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.